Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Kali ini di part yang keempat, Ibu akan membahas latihan soal ujian sekolah kelas 9 mulai dari nomor 31. Kita lihat langsung nomor 31 ya. Volume tabung yang berdiameter 28 cm dan tinggi 20 cm adalah, sini diketahui, kita tulis dulu, diketahui diameter 28 cm dan tinggi 20 cm tabung. Kalau diameternya 28, maka kita memerlukan jari-jarinya yaitu setengah dari diameter 14 cm. Pertanyaannya adalah volume tabung. Volume tabung. Sehingga bisa kita jawab volume tabung yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya V R kuadrat kali tinggi. Kita masukkan, karena R-nya 14, kita pakai Pi-nya 22/7 kali jari-jarinya 14 kuadrat kali 14 kali tingginya 20. 14 dibagi 7, 2. Langsung kita hitung. 22 kali 2, 44. Kali 14 kali 20. Setelah kita hitung, jawabannya adalah 12.320 cm kubik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 32. Luas alas sebuah kerucut 90 cm dan tinggi 100 cm. Volume kerucut tersebut adalah, yang diketahui, luas alas 90 cm, tinggi 100 cm. Yang ditanyakan volume kerucut. Masih ingat ya volume kerucut itu apa? Volume kerucut sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan sebenarnya bisa dijabarkan. Luas alas kerucut yaitu PR kuadrat. Tapi di sini karena dalam soal kita sudah tahu luas alasnya, maka ini tidak perlu kita jabarkan. Jadi langsung mudah bisa kita masukkan sepertiga kali 90 kali 100. 90 dibagi 3, 30 kali 100 berarti 3000. Satuannya cm kubik. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D. 3000 cm kubik. Mudah sekali. Selanjutnya soal nomor 33. Luas permukaan bola yang berjari-jari 10 cm adalah, ini juga kelihatannya sangat mudah ya. Yang diketahui jari-jarinya bola 10 cm. Yang ditanya luas permukaan bola, luas bola. Sangat mudah ya. Luas bola itu rumusnya 4 R kuadrat. Sama dengan R-nya sudah tahu kan, 10. Jadi 4 kali kita pakai 3,14 kali R-nya 10. 10 kuadrat. 10 kali 10. 10 kali 10 aja 100. 100 kalau dikali 3,14 mundur 2 jadi hilang komanya. 314 kali 4 sama dengan 1256 cm persegi.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 34. Ini agak panjang kelihatannya ya. Pak Arifin membuat 10 topi ulang tahun berbentuk kerucut berjari-jari 12 cm dan panjang garis pelukis 20 cm menggunakan kertas karton. Luas karton yang diperlukan Pak Arifin adalah, jadi kerucut bentuk topi ulang tahunnya. Kalau topi ulang tahun itu kan biar masuk ke kepala itu kan ini alasnya harus tidak ada ya, bolong, sehingga bisa masuk ke kepala. Sehingga kita menghitung luas ini tanpa alas. Jadi sama aja kita menghitung luas selimut kerucut. Nah, bagaimana rumus luas selimut kerucut? Di sini tadi yang diketahui, kita sudah tahu garis pelukis dan jari-jari. Jari-jarinya 12. Garis pelukis lambangnya S, 20. Kita nyarinya berarti yang ditanya luas selimut kerucut. Ingat, luas selimut itu rumusnya adalah apa? V, R, S. Nah, kelihatannya kita juga akan mudah mengerjakan ini karena R-nya ada, S-nya ada. Jadi, kita masukkan V-nya kita pakai 3, ini di pilihan gandanya V-nya ternyata masih berbentuk V, sehingga kita tidak perlu memasukkan nilai V-nya, tetap V kali 12 kali 20. 12 kali 20 itu 240. Karena ini ada pi-nya, 240 V cm persegi. Karena di soal akan membuat 10 topi ulang tahun, maka luas karton yang diperlukan tinggal dikali 10. 240 V kali 10 topi. Jadi yang diperlukan adalah, bagaimana kali 10? 2400 V. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, 2400. Next, soal nomor 35. Sebuah bak mandi berbentuk tabung berdiameter 50 cm dan tinggi 1 meter. Volume bak mandi tersebut jika berisi penuh air adalah, jadi bak mandinya berbentuk tabung. Diketahui diameter 50 cm, tinggi 1 meter. Yang dicari adalah volume, ditanya volume tabung. Masih ingat ya volume tabung? Ya, volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi, atau pi R kuadrat T. Nah, di sini kalau D-nya 50, berarti R-nya 25 cm. Nah, ini meter. Kalau dijadikan senti berarti jadi 100 cm. Kita samakan. Ini senti. Sehingga V-nya kita pakai 3. V-nya juga tidak dijabarkan ya di dalam soal, di dalam pilihan gandanya. Jadi V kali R kuadrat 25 kuadrat dikali T-nya 100. 25 kuadrat itu 625. Kalau dikali 100, 625 tambahi 02 V. Ini satuannya adalah sentimeter kubik. Sehingga kalau di pilihan gandanya meter, berarti kita kembalikan ke meter kubik. Setiap naik
1 berarti maju 3 langkah karena kubik. Sehingga kalau sentimeter itu kan naik 2 dalam itu tangga perubahan, mengubah satuan. Ya, sehingga karena naik 2 maka kita maju 3 langkah kali 2. Nah, maju 6 langkah. 1 2 3. Maju lagi 1 2 3. Berarti bagaimana jadinya? Jadi 0,0625 V. Atau ini dibagi dengan 1 juta. Nolnya 6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 36 sampai 40. Soal 36 dan 40 sampai 40 itu merupakan soal isian, sehingga tidak ada pilihan gandanya lagi. Jadi kita masuk soal nomor yang 36. Kita baca dulu soalnya. Jumlah uang Aldo adalah Rp120.000, sedangkan jumlah uang Santi Rp150.000. Hitung perbandingan jumlah uang Aldo dan Santi. Mudah sekali ya, ini soal tentang perbandingan. Perbandingan biasa, membandingkan antara uang Aldo dan uang Santi. Kita bisa tulis uang Aldo per uang Santi. Kita masukkan uang Aldo 120.000 per 150.000. Nolnya bisa kita coret, juga coret. Ini tinggal 12 per 15. Bisa kita perkecil. Sama-sama dibagi berapa? 3. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3, 5. Jadi, dengan demikian, perbandingan uang Aldo dan Santi adalah 4:5. Ini cara menjawabnya. Mudah bukan? Selanjutnya soal nomor 37. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Jelas ya diagram lingkarannya. Diagram di samping menunjukkan kegemaran 200 siswa terhadap mata pelajaran di sekolah. Hitung banyak siswa yang gemar TIK. Di sini ada yang gemar IPS 120 derajat, IPA 46 derajat, dan matematika siku-siku. Siku-siku itu kalau dalam derajat artinya dia 90 derajat. Nah, di sini yang belum tahu berapa besarnya anak yang gemar TIK. Berarti kita hitung sisanya. Jadi untuk yang TIK kita hitung dulu sisanya. Kalau satu lingkaran itu dalam derajat totalnya 360 derajat. Sehingga tinggal kita kurangi yang suka IPS tadi 170 derajat, yang suka matematika 90 derajat, yang suka IPA 46 derajat. Kita hitung sama dengan 54 derajat. Nah, sehingga berapa banyak anak? Banyak siswanya, tinggal kita hitung. Banyak siswa yang gemar TIK. Berarti karena 54 derajat, berarti 54 per 360 derajat dikali banyaknya total siswa, yaitu 200 siswa. Sama dengan 30. Artinya 30 siswa. Soal nomor 38. Sebuah kantong berisi 10 bola merah, 8 bola kuning, dan 12 bola hijau. Jika diambil bola secara acak dari kantong tersebut,
hitung peluang terambil bola selain hijau. Jadi dalam kantong ada bola ya, yang merah ini 10, kuning 8, hijau 12. Ini totalnya dalam kantong itu berarti ada berapa? 10, 20, 30 bola. Nah, yang ditanyakan peluang terambil bola selain hijau. Kalau selain hijau, berarti kita cari banyaknya bola yang selain hijau. Selain hijau berarti ada merah dan kuning. Dibagi dengan banyaknya titik sampel atau total bola dalam kantong tersebut. Berarti yang bola selain hijau, berarti yang merah ditambah dengan kuning per 30, karena totalnya ada 30. Merah dan kuning ada 18 per 30. Peluangnya bisa pakai perperan atau koma, silahkan. Jadi kalau ini kita perkecil 18 dan 30, kita bagi berapa? Kita bagi 6. Dibagi 6, 18 bagi 6 itu 3. 30 dibagi 6, 5. Jadi 3 per 5 peluangnya. Atau kalau mau dijadikan desimal berarti 3 dibagi 5. 0 sama dengan 0,6. Soal nomor 39, sederhanakan hasil dari 3P pangkat 3 Q kuadrat kali 5P Q pangkat 5. Ini sangat mudah sekali. Jadi 3P pangkat 3 Q kuadrat dikali 5P Q pangkat 5. Yang 3 kali 5, 15. Untuk P-nya, kalau pangkat, itu pangkatnya karena dikalikan, pangkatnya itu ditambah. 3 ditambah P saja, itu artinya P-nya pangkat 1. Dan untuk Q-nya, 2 ditambah 5. Ini 2, ini 5. Jadi hasil akhirnya adalah 15 P pangkat 4 Q pangkat 7. Udah seperti ini. Baiklah, kita masuk soal yang terakhir, soal nomor 40. Sebuah drum minyak goreng berbentuk tabung memiliki diameter 70 cm dan tinggi 1 meter. Jika harga 1 liter minyak Rp10.000, hitung harga untuk membeli 1 drum minyak goreng tersebut. Nah, berarti kita menghitung apa? Isi ya, isi itu sama dengan volume. Jadi diketahui diameternya 70 cm. Sehingga jari-jarinya dibagi 2, 35 cm. Kemudian tingginya 1 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sehingga kita hitung dulu volumenya ya. Untuk volumenya, isi dari tabung pi R kuadrat T. Pi-nya 22/7 kali jari-jarinya 35, kuadrat berarti 35 kali 35 kali 100. 35 bagi 7, 5 kali 22 kali 35 kali 100. Sama dengan 385.000 cm kubik. Nah, ini tadi harganya diketahuinya 1 liter. Berarti kita jadikan ini dalam liter. Liter atau liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Sentimeter pangkat 3 dijadikan desimeter pangkat 3. Naik 1, sehingga karena pangkat 3 naik 1 itu hilang 0,3, jadi tinggal 385 liter. Jadi harga untuk membeli 1 drum, harga 1
drum minyak. Nah, per liter tadi kali 10.000, berarti 385 liter kali 10.000 rupiah. Hasilnya ya tinggal dikali ini, 385, nolnya. Nah, jadi hasilnya adalah 3.850.000. Demikian tadi jawaban soal nomor 40. Dengan berakhirnya soal nomor 40, maka berakhir pula latihan soal kita untuk ujian sekolah. Semoga dengan mempelajari soal-soal yang saya berikan dari part 1 sampai part 4 ini, kalian dapat mempelajarinya dengan baik, sehingga kalian dapat menyerapnya dengan mudah, dan semoga kalian dalam soal nanti, dalam ujian sekolah, kalian bisa lancar mengerjakannya. Ibu doakan semoga kalian semuanya sukses, dan Ibu ucapkan selamat belajar dan selamat menempuh ujian sekolah. Semoga kesuksesan ada di tangan kalian. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.